Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ibu Chandra yang terhormat dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebelum memulai, kami ingin sedikit memberikan gambaran mengenai materi tersebut. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, pengertian dan makna perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga, tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang keempat, prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Langsung saja, bahwasanya pemerintah itu memberikan jaminan kepada pekerja untuk memiliki kebebasan bergabung dan berkumpul dalam serikat pekerja. Serikat pekerja ini memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi pekerja kepada pengusaha dan menjaga keseimbangan antara pekerja dan pengusaha. Tujuan dari kehadiran serikat pekerja ini adalah untuk meningkatkan hubungan industrial di perusahaan. Namun, meskipun perusahaan merupakan bagian penting dari roda perekonomian negara, tidak selamanya hubungan antara pengusaha dan pekerja itu berjalan secara harmonis. Kami akan membahas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mungkin terjadi antara pengusaha dan pekerja, yang akan disampaikan juga oleh rekan-rekan saya. Baik, langsung saja pengertian perselisihan hubungan industrial dan makna perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial dapat dianggap sebagai salah satu indikator kegagalan dalam proses pengelolaan hubungan industrial. Perselisihan ini dapat mengubah harmoni industri menjadi disharmoni industri dan dapat menyebabkan penurunan ekonomi. Dalam pendekatan teori perilaku organisasi, perselisihan hubungan industrial dikategorikan sebagai salah satu bentuk konflik organisasi, yaitu konflik yang terjadi di antara anggota atau pelaku organisasi karena perbedaan kepentingan, ketidaksepakatan atas tujuan yang ingin dicapai, atau ketidaksepahaman tentang metode pencapaian yang digunakan. Jadi, perselisihan hubungan industrial tidak hanya mencakup ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat berdampak pada harmoni di lingkungan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi penting untuk mencegah dampak negatif terhadap organisasi dan anggotanya, serta menjaga stabilitas dan produktivitas di tempat kerja. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Dalam perselisihan hubungan industrial terdapat 4 jenis perselisihan. Yang pertama adalah perselisihan hak, yang kedua perselisihan kepentingan, yang ketiga perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat kerja. Jenis perselisihan hubungan industrial yang pertama adalah perselisihan hak, yang merupakan perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak yang telah ada dalam perjanjian yang tertuang di peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Hal ini berbeda dengan hak-hak yang diatur dalam undang-undang yang apabila terjadi perselisihan harus diselesaikan dengan jalur hukum. Contohnya adalah diskriminasi dalam pekerjaan dan pelanggaran kontrak kerja. Perselisihan selanjutnya adalah perselisihan kepentingan, yang merupakan perselisihan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian paham tentang syarat-syarat kerja yang tidak diatur dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Contohnya adalah perselisihan mengenai jam bekerja dan atau perselisihan terkait kenaikan gaji. Selanjutnya ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan ini terjadi berkaitan dengan ketidaksesuaian paham dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja, baik persetujuan tentang PHK-nya sendiri atau proses PHK maupun besaran pesangon yang akan diterima pekerja. Contohnya ketidaksesuaian atas alasan PHK atau pelanggaran prosedur PHK. Perselisihan antar serikat pekerja, yang mana merupakan perselisihan yang terjadi di antara serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dalam satu perusahaan terkait keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban atau keserikatan kerjaan. Contoh dari perselisihan ini adalah perselisihan mengenai perjanjian kerjasama, perselisihan
perselisihan mengenai sumber daya dan keanggotaan. Oke, selanjutnya ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, caranya itu udah diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama itu ada bipartit. Nah, bipartit ini dilakukan langsung oleh pihak yang terlibat ataupun yang berselisih. Jadi kedua belah pihak ini melakukan musyawarah tanpa adanya pihak ketiga. Tujuannya untuk mencapai persetujuan bersama. Nah, bipartit ini menjadi langkah awal dalam menyelesaikan sebuah perselisihan gitu. Kalau semisal nggak selesai, bisa melanjutkan ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini ada 3. Yang pertama itu ada mediasi, kedua ada konsiliasi, dan yang ketiga ada arbitrasi. Berselisih gitu. Kemudian mediator ini nih menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang dari pihak yang bermasalah gitu, yang berselisih, tanpa memberikan keputusan secara langsung. Jadi keputusan utama tetap ada di kedua pihak yang berselisih gitu. Nah, hasilnya nanti dari mediasi ini diharapkan adanya persetujuan atau kesepakatan bersama. Tapi kalau misal nggak ada kesepakatan, mediator bisa mengeluarkan anjuran tertulis gitu. Nah, kalau misal anjuran tertulis juga nggak keterima, kedua belah pihak yang berselisih itu bisa melanjutkan ataupun mengajukan penyelesaian masalahnya itu ke peradilan hubungan industrial gitu. Kemudian yang ketiga ada konsiliasi. Nah, konsiliasi ini dari pihak yang berselisih itu menggunakan pihak ketiga ataupun jasa konsiliator atau juru damai, yang mana itu ditunjuk dengan kesepakatan masing-masing pihak gitu. Nah, hasil dari penyelesaian dari konsiliator ini itu berupa persetujuan bersama ataupun kesepakatan bersama gitu. Tapi kalau misal tetap nggak ada kesepakatan, konsiliator bisa mengeluarkan anjuran tertulis yang bisa dipertimbangkan oleh kedua belah pihak yang berselisih, entah itu mau menerima ataupun menolak gitu. Kalau misal itu ditolak, dari pihak yang berselisih itu bisa melanjutkan perkara ke peradilan hubungan industrial itu. Nah, konsiliasi ini biasanya itu konsiliator itu ikut serta dalam memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada arbitrase. Nah, arbitrase ini melibatkan juru runding ataupun arbiter, yang mana itu berasal dari kalangan profesional dan ditunjuk melalui kesepakatan masing-masing pihak gitu. Nah, hasilnya itu dari arbitrase ini berupa nota kesepakatan apabila itu perundingannya itu mendapat sebuah kesepakatan itu. Kalau misal nggak dapat kesepakatan, arbiter bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final gitu dan mengikat kedua belah pihak, kecuali dalam putusan itu dinilai ada unsur-unsur yang bertentangan. Kalau ada yang bertentangan, bisa dari pihak-pihak yang bermasalah bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung gitu. Kemudian yang terakhir yaitu melalui peradilan hubungan industrial. Nah, cara penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga peradilan. Kalau misal perkaranya itu nggak berhasil diselesaikan melalui bipartit, mediasi ataupun konsiliasi gitu.
Nah, kalau misal hasil dari peradilan ini tidak memuaskan bagi salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, hasilnya itu bisa dikasasi oleh pihak yang berselisih ataupun merasa dirugikan ke Mahkamah Agung gitu. Nah, itu tadi 5 cara dalam menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dalam hubungan industrial gitu. Nah, selanjutnya ada prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada penyelesaian melalui bipartit atau musyawarah mufakat di antara pihak yang berselisih. Nah, setiap permasalahan yang ada dalam bidang industri ini akan diselesaikan di dalam internal perusahaan terlebih dahulu dengan dilakukannya musyawarah mufakat yang akan diberi waktu dalam 30 hari. Nah, ketika dalam 30 hari ini belum ada juga kesepakatan bersama, maka kedua belah pihak yang berselisih ini harus sepakat untuk menyelesaikan dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada melalui mediasi. Nah, ketika dengan cara bipartit tadi tidak selesai, maka akan diselesaikan melalui cara mediasi. Nah, prosedur dan mekanismenya itu adalah mediator menerima permintaan tertulis dari pihak yang berselisih. Nah, maka akan diselesaikan dengan waktu 7 hari. Nah, mediator ini meneliti tentang duduk perkara permasalahan yang sedang terjadi dan akan segera dilakukan sidang mediasi. Nah, selanjutnya setelah ada persetujuan bersama, maka akan ditandatangani oleh pihak yang berselisih dan akan didaftarkan ke PHI di wilayah pengadilan negeri, pihak yang mengadakan perjanjian bersama. Nah, selanjutnya jika cara ini tidak mencapai kesepakatan bersama, maka mediator mengeluarkan surat anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari sejak sidang pertama ke pihak yang berselisih. Lalu, para pihak bisa memberikan jawaban selambat-lambatnya 10 hari sejak menerima anjuran. Next, jika penyelesaian melalui mediasi juga tidak mendapatkan titik terang, maka bisa dilakukan dengan cara melalui konsiliasi. Caranya hampir sama dengan mediasi, cuman ada sedikit perbedaan nantinya. Nah, caranya ini setelah konsiliator menerima permintaan tertulis dari pihak yang berselisih, maka bisa diselesaikan dengan waktu 7 hari. Setelah itu, konsiliator meneliti tentang duduk perkara atau permasalahan yang sedang terjadi. Setelah itu akan segera dilakukan sidang konsiliasi. Nah, setelah ada persetujuan bersama, maka akan ditandatangani oleh pihak yang berselisih dan didaftarkan ke PHI di wilayah pengadilan negeri pihak yang mengadakan perjanjian bersama. Selanjutnya, jika cara ini tidak mencapai kesepakatan bersama, maka mediator mengeluarkan surat anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari sejak sidang pertama ke pihak yang berselisih. Lalu para pihak bisa memberikan jawaban selambat-lambatnya 10 hari sejak menerima anjuran. Nah, bedanya dengan mediasi ini, konsiliator ini harus terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dan harus ada legitimasi oleh Manaketrans. Jika cara konsiliasi juga tidak menemukan titik terang, maka bisa dicoba untuk melakukan dengan cara arbitrase. Kurang lebih sama juga tata caranya. Yang pertama, arbiter menerima permintaan tertulis dari pihak yang berselisih, maka bisa diselesaikan dengan waktu 7 hari. Arbiter meneliti tentang duduk perkara permasalahan yang sedang terjadi dan akan segera dilakukan sidang arbitrase. Setelah ada persetujuan bersama, maka akan ditandatangani oleh pihak yang berselisih dan didaftarkan ke PHI atau Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah pengadilan negeri pihak yang mengadakan perjanjian bersama.
Namun, ketika belum juga menemukan titik terang, arbiter ini boleh mengeluarkan surat putusan selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter, dan arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka penyelesaian perselisihan 1 kali selambat-lambatnya 14 hari kerja. Nah, bila salah satu pihak menolak putusan ini, maka putusan bisa dibatalkan dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Nah, arbiter ini juga harus terdaftar ya di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dan harus ada legitimasi oleh Manaketrans. Selanjutnya yang terakhir, penyelesaian menyeluruh. Jika keempat upaya tadi ini tidak bisa membuahkan persetujuan, maka penyelesaian masalah akan dibawa ke pengadilan PHI, yaitu tadi perselisihan hubungan industrial. Nah, jika masalah juga belum terselesaikan, maka permasalahan ini akan naik ke kasasi dan akan diadili oleh MH. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.